Pemirsa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, berjumpa lagi dengan Komedi Putar Indonesia. Saya Nur Kamasari. Malam ini kita akan membahas tentang budaya teror dan kekerasan. Untuk itu telah hadir di studio Profesor Azumardi Azra dari Sekolah Pasca Sarjana UIN dan Bapak Ansyad Mbai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selamat malam Pak Mbai. Selamat malam. Selamat malam Profesor Azumardi. Apa kabar? Baik. Kita ini setiap hari sekarang mendengarkan dan menyaksikan berita tentang teror kekerasan. Pak Mbai, ini kelihatannya kelompok terorisme ini sudah bergerak lebih terbuka dan mereka melakukan aksi terang-terangan, mulai dari dengan merampok bank dan juga terus ketika terjadi represi mereka melakukan perlawanan dengan menyerang pos polisi. Menurut Pak Mbai ini kenapa radikalisasi ini terjadi? Proses radikalisasi itu kan banyak cara bisa menjelaskan itu ya. Banyak sekali teori yang menjelaskan mengapa orang menjadi radikal itu ya, dari berbagai aspek ya. Tapi itu teoritis. Tapi saya kira singkatnya saja, dari berbagai faktor itu ternyata tidak ada single faktor di situ. Artinya misalnya kita mengatakan karena faktor ekonomi, kemiskinan, ya tidak serta-merta orang miskin jadi radikal kan. Dan bahkan sebaliknya juga masalah pendidikan, ya Azhari, Nurdin Top, ya kurang sekolah apa, sekolah tinggi juga gitu. Tapi memang benar bahwa dari lingkungan biasanya yang rendah ekonominya itu, ya para pelaku bom bunuh diri itu memang direkrut dari situ. Tapi yang kemudian semua faktor itu kan ya, dia mengkrisal menjadi ya rasa ketidakadilan. Itu yang biasanya didengung-dengungkan oleh kelompok radikal bahwa karena ketidakadilan mereka melawan itu. Tapi juga saya kira tidak cukup kalau hanya ketidakadilan itu. Tidak semua orang merasa diperlakukan tidak adil bisa terus radikal kan. Ya, tapi yang masalah saya melihat di suasana ketidakadilan yang meluas seperti itu kemudian muncul orang dengan ideologi radikal yang mengeksplor suasana ketidakadilan itu menjadi kebencian dan keinginan untuk membalas. Saya melihat di situ. Tapi yang belakang ini, yang pertanyaan saya adalah radikalisasi, tapi dia menggunakan senjata yang kelihatannya lebih canggih. Kalau dengan bom itu kan perlu persiapan dan tidak kelihatan. Ini terjadi pameran kekuatan, show of force dari kelompok ini. Iya. Kelihatan ya, jadi malah sifatnya udah demonstratif begitu ya. Karena temannya ditangkap, mereka tetap ingin menunjukkan bahwa mereka tetap eksis. Ya karena ini memang adalah motif ideologi ini. Jadi mereka tidak ingin kehilangan citra begitu ya, bahwa oh sudah bisa dipadamkan, mereka tetap ingin menunjukkan itu. Baik, Profesor Azumardi, ini tadi kan kita bicara soal ketidakadilan. Memang dari semua gerakan terorisme internasional dari zaman dulu, bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh rezim yang berkuasa atau oleh kapitalisme global, kolonialisme, sehingga mereka melakukan perlawanan. Apakah di Indonesia bisa karena itu? Ya memang ada kombinasi-kombinasi seperti itu ya. Kombinasi antara faktor domestik gitu maupun juga faktor politik internasional. Dan biasanya memang di Indonesia sungguhnya kemunculan gerakan terorisme itu sungguhnya tidak tipikal gitu. Tidak tipikal, tidak karakteristik gitu. Biasanya gerakan terorisme itu muncul di kawasan-kawasan di mana rejim-rejim yang berkuasa itu represif. Kita lihat di Timur Tengah banyak sekali rejim yang represif, sehingga kemudian terutama dimulai ya terjadi circle of terrorism, lingkaran terorisme, negara melakukan terorisme terhadap mereka yang menentang mereka gitu, yang mengoposisi mereka, dan kemudian oposisi juga melakukan gerakan-gerakan keras akhirnya kepada terorisme gitu. Nah di Indonesia rejim yang berkuasa khususnya sejak masa reformasi itu tidak menindas umat Islam gitu kan. Tidak menindas siapa-siapa, tidak represif. Nah cuma oleh karena itulah semula karena rejimnya tidak represif, maka kalau kita lihat
dari gerakan-gerakan terorisme yang besar di Indonesia, mulai dengan bom Bali pada tahun 2002, itu isu yang diangkat itu yang pertama itu adalah anti Amerika, ya kan? Kenapa mereka melawan Amerika? Karena Amerika dalam pandangan mereka melakukan ketidakadilan dan bahkan melakukan konspirasi untuk menghancurkan umat Islam dan Islam di Palestina, di Afghanistan, dan di Irak. Oke. Nah, tapi belakangan sekarang tapi bergeser ke pemerintah atau ke dalam masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, saya ingin tanyakan juga, Profesor. Eh, kita sebenarnya kan sudah mengenal adanya kekerasan dan berdasarkan agama terutama. Zaman dulu kan ada Kahar Muzakar, ada DTI Kartosuwiryo. Itu apakah ini sama nih latar belakang unsurnya? Apakah pengaruh DI, NII, zaman Orde Baru ada negara Islam Indonesia? Apakah memang karena kita sudah punya akar itu sehingga cukup rasional lah bisa dipahami kalau gerakannya ekstrim ini muncul lagi? Oh, beda sekali ya. Kalau dulu gerakan-gerakan seperti itu ya muncul karena konsolidasi republik yang belum tuntas pada waktu itu. Kartosuwiryo ya mulai dari pertikaian di kalangan TNI ya, yang kemudian dia mengangkat agama, dalam hal ini Islam, sebagai temanya gitu. Dan kita lihat juga gerakan yang lain seperti Permesta dan juga NII di DITI di Aceh misalnya, itu lebih disebabkan karena persoalan ketidakseimbangan antara pusat Jakarta dengan daerah gitu. Aceh misalnya diperlakukan, Daud Beree itu diperlakukan secara tidak adil sehingga kemudian dia melawan. Jadi gerakan-gerakan konteksnya nasional itu lebih istilahnya itu lebih konteksnya itu nasional ya, domestik nasional. Kalau yang sekarang ini transnasional. Jadi transnasional pada berbagai level, mulai dari transnasional Asia Tenggara. Kita tahu bahwa ada organisasi keras, garis keras, dan juga terlibat dalam kegiatan terorisme yang ingin mendirikan kekhalifahan Nusantara yang mencakup seluruh wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara ini, yang ada muslimnya, termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia, dan sebagainya. Tapi bahkan lebih dari itu, transnasional yang lebih internasional lagi, yang berpusat di Timur Tengah, di Afghanistan, di Irak, di Pakistan, dan sebagainya. Baik, terorisme transnasional. Nanti kita lanjutkan, Pak. Kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali. Tetaplah di JAK TV.